Halo sobat-sobat Indonesia, apa kabar semua? Kali ini admin akan membahas topik Winter War, perang antara Rusia melawan Finlandia. Mulai dari sejarahnya hingga fakta-fakta menarik lainnya. Namun sebelum itu, kami mohon untuk subscribe channel ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Saat Perang Dunia Kedua, Uni Soviet yang takut wilayahnya akan diambil alih oleh Jerman memutuskan untuk memperlebar wilayahnya ke arah utara, yaitu Finlandia. Uni Soviet pun mengutus 760.000 tentara merah Soviet. Namun dikarenakan cuaca di Finlandia saat itu sangat ekstrim karena sedang dalam musim dingin, Uni Soviet pun kewalahan untuk menjatuhkan Finlandia. Namun, pasukan Uni Soviet pun cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Finlandia. Finlandia yang saat itu kekurangan personil militer, namun ia paham betul lokasi strategis untuk melawan pasukan Soviet dengan cara gerilya. Dan ada satu lagi ancaman terbesar Soviet pada perang Winter War ini. Iya, itu adalah Simo Häyhä. Simo Häyhä ini bukan tentara. Dia ini adalah seorang petani yang juga suka memburu hewan liar dengan menggunakan senjata jadulnya. Nah, kebetulan wilayah tempat tinggal dia sendiri itu, Karelia, masuk ke dalam daftar Uni Soviet untuk menguasainya. Sekarang Karelia adalah wilayah bagian Rusia. Jadi wilayahnya udah berhasil tuh Rusia ambil. Nah, setelah perang Winter War ini pun dimulai, Simo Häyhä memutuskan untuk ikut berperang di pihak Finlandia. Nah, si Simo Häyhä ini dikasih tawaran buat dapet senjata baru yang lebih canggih. Cuman dia lebih pilih senjata lama yang udah ia pakai untuk berburu. Nah, satu lagi juga nih. Ia juga menolak saat diberikan skup oleh komandannya karena beberapa alasan. Salah satu alasannya, ia berkata, skup dapat memberikan pantulan cahaya yang memudahkan musuh untuk melihat lokasi kita di mana kita ngumpet. Dia juga punya trik yang memasukkan es ke dalam mulut agar saat ia bernafas tidak terlihat nafasnya oleh musuh. Karena kan saat musim dingin juga kan. Jadi kalau nafas itu asapnya kayak keluar gitu. Itu bisa memudahkan musuh untuk melihat di mana posisi dia untuk ngumpet. Dia bilang kalau pakai scoop itu, badan kita kayak agak naik sedikit untuk melihat jelas ke arah scoopnya. Itu juga bisa memudahkan musuh untuk melihat lokasi di mana posisi kita buat ngumpet. Bahkan nih, saking Uni Soviet kesel sama Simo Häyhä, dia sampai nyuruh pasukannya untuk menembakkan artilerinya ke arah posisi yang diduga adalah posisi Simo Häyhä ngumpet. Dan yang lebih gila lagi, Simo Häyhä selamat dari penyerangan tersebut. Tapi ada satu kejadian juga nih. Simo Häyhä tertembak di bagian rahangnya hingga rahangnya pun hancur dan fotonya seperti ini. Nah, akhirnya Uni Soviet berhasil menguasai wilayah yang dipertahankan oleh Finlandia. Gak semua sih, beberapa doang. Tapi, saat Finlandia mengajak Simo Häyhä untuk memperebutkan wilayahnya kembali, Simo Häyhä gak mau. Karena dia hanya ingin mempertahankan wilayahnya, bukan memperebutkan wilayah negara lain. Nah, akhirnya sampai sekarang wilayah tersebut sudah ditempati oleh Rusia. Dalam perang tersebut, Simo Häyhä telah banyak menjatuhkan sniper Uni Soviet dan juga komandan-komandan Uni Soviet. Terima kasih telah menonton video kali ini.